Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Jamaluddin dari kelas A7, nomor NIM-nya 2281130 335. Asal saya dari Indramayu. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian PAI tentang mereview eh, teknik pengumpulan data dan penilaian kuantitatif. Pertama, kami sebutkan nama reviewernya yaitu Zainal Jamaluddin. Untuk kelasnya A7, NIM-nya 2281130 335, tahun review 3 April 2024. Kemudian asal judul buku adalah Dasar-dasar Metodologi Penelitian, judul review, teknik pengumpulan data dan penelitian kuantitatif. Penulis yaitu Toto Satori Nasehuddin dan Budi Manfaat. Tahun cetakan buku, cetakan pertama Oktober 2015, cetakan kedua September 2016. Selanjutnya kita ke materi. Pertama, tadi kami akan sampaikan mereview tentang teknik pengumpulan data dalam penilaian kuantitatif. Yang pertama adalah pendahuluan. Reviewnya, subtema yaitu pendahuluan. Untuk reviewnya kita akan menyampaikan, menguraikan untuk mengikuti segala sesuatu tentunya ada tata caranya dalam hal melakukan kajian-kajian terhadap segala fenomena alam dan berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satu caranya adalah dengan mempelajari dan memahami metode-metode kajian tersebut. Dengan demikian, dengan kata lain, untuk melakukan kajian-kajian terhadap segala fenomena alam dan berbagai aspek kehidupan manusia perlu mempelajari dan memahami metodologi penelitian yang kemudian melaksanakannya. Kemudian nomor 2 yaitu jenis penelitian, yaitu pengumpulan data dan penilaian kuantitatif. Kemudian yang ketiga adalah tentang pembahasan tes dan pengembangannya. Ada dua karakteristik suatu tes, yaitu prosedur tes harus sistematik dan yang kedua tes berisi sampel perilaku. Pertama, prosedur tes harus sistematik. Jadi ada ketentuannya. Yang pertama, prosedur tes harus sistematik seperti yang di atas. Sistematik dalam hal muatan atau isi tes. Jadi disampaikan bahwa prosedur tes harus sistematik. Sistematik dalam apa? Dalam hal muatan atau isi tes. Yang kedua, sistematik dalam hal pengadministrasian atau penyelenggaraan tes. Dan ketiga, sistematik dalam hal penyekoran hasil tes. Menurut Suryadi Sumadi Surya Brata, syarat-syarat tes yang baik adalah satu, valid, kedua, reliable, ketiga, distandarisasikan, yang keempat, objektif, yang kelima, diskriminatif atau mampu membedakan, yang keenam, komprehensif atau menyeluruh, dan yang ketujuh, mudah digunakan. Jadi karakteristik tes itu kan ada dua, yaitu prosedur tes harus sistematik dan sistematik. Kita tahu ada beberapa poin. Yang poin pertama, sistematik dalam hal muatan isi, sistematik dalam hal pengadministrasian dan lain-lain yang sudah kami sebutkan tadi. Kemudian ada tujuan tes. Dalam tes itu ada tujuan tes. Tujuan tes itu ada beberapa poin. Yang pertama, seleksi, kemudian penempatan, yang ketiga klasifikasi, dan yang keempat penguasaan. Sub selanjutnya yaitu kisi-kisi tes. Kisi-kisi tes apa saja? Selalu membuat dua sisi, yaitu dalam kisi-kisi kita harus selalu membuat dua sisi, yaitu muatan materi yang menjadi cakupan tes, dan yang kedua, komponen perilaku yang akan diungkap oleh tes. Kemudian selanjutnya, menulis butir soal tes.
Penulisan butir-butir soal harus dilakukan secara cermat untuk menghasilkan tes yang berkualitas dengan baik dan lain-lainnya. Untuk selanjutnya pembahasan skala dan pengembangannya. Pembahasan skala dan pengembangannya, definisi skala dan pengembangannya. Definisi skala sama saja dengan definisi tes. Keduanya merupakan instrumen pengukuran atau penyekalaan atribut-atribut psikologi. Perbedaannya, tes mengukur atribut psikologi kognitif, sementara skala mengukur atribut psikologi non-kognitif. Prosedur pengembangan skala pada dasarnya serupa atau sama dengan prosedur pengembangan tes. Perbedaannya hanya pada wilayah pengukurannya. Terus selanjutnya ada gambaran menyusun spesifikasi skala. Caranya bagaimana? 1. Menentukan tujuan penyekalaan. 2. Konseptualisasi konstruk, membangun definisi dan konseptual. 3. Operasionalisasi konstruk atau penelusuran dimensi dan indikator. 4. Menentukan metode penyekalaan. 5. Menulis butir. 6. Telaah butir atau segi bahasa. 7. Uji empirik. Dan 8. Merakit skala secara lengkap. Terakhir, untuk pembahasannya, kuesioner, angket, dan pengembangannya. Tujuan pokok dari penyusun kuesioner adalah pertama, untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. 2. Untuk memperoleh informasi yang tidak keabsahan, untuk memperoleh informasi yang tingkat keabsahannya dan kendalanya. Maksudnya validitas dan reliabilitas semaksimal setinggi mungkin. Jadi harus informasi dan keabsahannya semaksimal dan setinggi mungkin. Terus memahami metode atau instrumen kuesioner. Caranya pertama dengan satu, bentuk atau macam-macam kuesioner. Ada berapa? Cara memahami metode atau instrumen kuesioner itu. Yang pertama membentuk atau macam kuesioner. Nanti ada pembagi-bagiannya kuesioner itu. Kemudian yang kedua, kelebihan dan kekurangan kuesioner. Yang ketiga, langkah-langkah dalam menyusun kuesioner. Ada tahap-tahapannya, nanti ada tahapan penyusunan, tahapan uji coba. Terus selanjutnya yaitu tentang populasi, ukuran, dan teknik pengambilan sampel. 1. Populasi. Populasi adalah totalitas objek atau individu tempat pengacuan atau referensi dibuat berdasarkan pengalaman yang dijumpai dalam sampel. Populasi dapat dibagi dalam dua tingkatan level populasi. Dalam dua tingkatan level populasi, yaitu populasi target dan tersedia. Sekali lagi, maksudnya populasi adalah totalitas objek atau individu tempat pengacuan atau referensi. Jadi populasi itu objek tempat referensi atau pengacuan. Ya, selanjutnya untuk ukuran sampel. Dalam sebuah penelitian yang memiliki populasi cukup besar, maka tidak mungkin melakukan penelitian dengan menyebarkan kuesioner kepada seluruh anggota populasi. Untuk itu si peneliti perlu menentukan berapa jumlah anggota populasi yang akan ditentukan responden. Responden yang terpilih inilah yang kemudian disebut menjadi sampel. Dengan demikian, sampel adalah bagian dari populasi. Sebenarnya ukuran sampel itu ya juga bagian dari populasi. Kemudian yang 3, teknik pengambilan sampel. Sampel itu secara umum, teknik pengambilan sampel terdapat 2 macam, yaitu pengambilan sampel secara acak atau random sampling atau probability sampling, dan yang kedua pengambilan sampel yang tidak acak, yakni sampel yang dipilih atas dasar pertimbangan-pertimbangan tertentu. Nah, mungkin itu poin-poinnya. Untuk hasil reviewnya yaitu menguji hasil hipotesis berdasarkan hasil pengumpulan data dalam penilaian kuantitatif. Faktor yang telah diteliti memiliki pengaruh sehingga dapat digunakan sebagai model referensi pengumpulan data yang bersifat valid dan komprehensif.
Mungkin itu saja ya, sejelas review dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.